Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan channel saya Muhammad Septian Maulana 66. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang pembelajaran telaah kurikulum. Mari kita simak video selanjutnya. Cekidot. Ya, di sini dibagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan iptek. Yang pertama adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis dalam kurikulum adalah landasan yang akan membahas, mengkaji, dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan filosofis. Pada pokoknya ada 3 pendekatan filosofis yang sangat mempengaruhi dan senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pendidikan atau kurikulum, yaitu 1. Filsafat idealisme. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme bahwa tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebijakan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Dua, filsafat realisme. Kurikulum kalau didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. 3. Filsafat pragmatisme. Filsafat pragmatisme memandang bahwa kenyataan tidak mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural dan berubah atau becoming. 4. Filsafat pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dua, landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Ada 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya. Menurut psikologi belajar, bahwa belajar diklarifikasi sebagai berikut. 1. Belajar berdasarkan keseluruhan. 2. Belajar adalah pembentukan kepribadian. 3. Belajar berkat pemahaman. 4. Belajar berdasarkan pengalaman. 5. Belajar merupakan proses perkembangan. 6. Belajar adalah proses berkelanjutan. Ya, sekarang masuk landasan sosiologis atau pembahasan yang ketiga. Landasan sosiologis. Di
Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan berbagai pertimbangan. Masyarakat dan kurikulum. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Bab keempat adalah landasan iptek. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lanjutannya perkembangan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu.